Om Swastiastu, selamat pagi adik-adik peserta mata kuliah analisis farmasi. Pada pagi ini saya akan membahas mengenai kromatografi lapis tipis atau KLT. Pokok materi akan dibahas yang pertama, keuntungan kromatografi planar. Jadi KLT itu adalah salah satu bentuk dari kromatografi planar. Prinsip kerja dari KLT, fase diam dari KLT, kemudian modifikasi dari fase diam, fase geraknya, aplikasi penotolan pada sampel, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan dan deteksi bercak, alternatif prosedur KLT, dan penggunaan KLT dalam farmasi. KLT dan kromatografi kertas itu sama-sama kromatografi planar. Bedanya kalau KLT itu lebih serbaguna dibandingkan kromatografi kertas. Pemisahan komponen senyawa lebih sempurna. Jadi lebih banyak senyawa yang bisa dianalisis dengan KLT dibandingkan dengan kromatografi kertas hanya untuk senyawa yang terbatas. Kemudian kalau KLT, pembuatan lempengnya lebih memerlukan waktu, kecuali bila tersedia secara komersial. Tapi sekarang ini memang sudah banyak jenis plat KLT yang tersedia secara komersial, jadi tinggal beli. Kalau kromatografi kertas, itu pembuatan fase diamnya lebih sederhana. Kemudian kalau KLT, media pemisahannya digunakan lapisan tipis berupa adsorben halus yang tersangga oleh papan kaca, aluminium atau plastik. Sedangkan pada kromatografi kertas, media pemisahannya hanya kertas. Dalam pelaksanaannya, kromatografi planar yaitu KLT banyak memiliki keuntungan. Yang pertama, banyak digunakan untuk tujuan analisis. Kemudian identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan proyeksi warna, fluoresensi, radiasi sinar UV. Kemudian dapat dilakukan elusi baik secara mekanik, ascending atau menurun descending atau dengan cara elusi dua dimensi. Kemudian ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan berupa bercak yang tidak bergerak. Jadi outputnya itu berupa bercak. Saya perjelas lagi, definisi dari kromatografi lapis tipis itu adalah metode analisis yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran senyawa secara cepat dan sederhana. Prinsip pemisahannya didasarkan pada prinsip partisi dan adsorpsi. Zat penyerap yang merupakan fase diam atau stationary phase berupa bubuk halus yang dibuat serba rata dan tipis di atas lempeng kaca. Jadi fase diam yang umumnya dipakai itu adalah silika gel, baik yang normal phase maupun fase balik atau reverse phase. Fase diam pada KLT merupakan penjerap berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10 sampai 30 mikrometer. Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT dalam hal efisiensi dan resolusinya dalam pemisahan. Nah, gambar di bawah ini adalah dua merek plat TLC atau KLT yang tersedia secara komersial ada di pasaran dan sudah mengandung penjerap fase diam, jadi tinggal pakai. Ini adalah gambaran plat pendukung pada kromatografi planar. Kalau yang sebelah kanan itu plat kaca yang belum diisi penjerap yang digunakan biasanya pada KLT. Untuk yang sebelah kiri itu plat kertas yang dipakai pada kromatografi kertas. Lempeng KLT disiapkan dengan melapiskan penjerap ke permukaan plat yang berupa lapisan kaca, gelas, atau aluminium dengan ketebalan 240 mikrometer. Nah, lempeng KLT banyak tersedia di pasaran dengan berbagai ukuran, telah ditambahkan reagen berfluoresensi untuk memfasilitasi deteksi bercak dari solut. Kemudian tambahkan agen pengikat seperti kalsium sulfat. Nah, KLT yang berada di pasaran biasanya menggunakan simbol-simbol atau kata tertentu. Pada gambar ini
plat KLT ini bernama TLC Silica Gel 60F254. TLC itu thin layer kromatografi, sama dengan bahasa Indonesianya KLT. KLT ini menggunakan penjerap jenis silika gel yang punya ukuran pori itu 6 nanometer, berfosforisensi pada panjang gelombang eksitasi sinar UV 254. Pemilihan fase diam tergantung dari saat yang dianalisis pada metode KLT. Pada fase diam yang mengandung penjerap silika gel, mekanisme pemisahannya secara adsorpsi, di mana penggunaannya ditujukan pada analisis zat yang mengandung asam amino, hidrokarbon, vitamin, atau senyawa-senyawa bahan alam yang mengandung alkaloid. Kemudian fase diam yang mengandung penjerap silika yang dimodifikasi dengan hidrokarbon, mekanisme pemisahannya secara partisi termodifikasi, penggunaannya untuk analisis senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar. Kemudian serbuk selulosa, mekanisme fase diam yang mengandung serbuk selulosa, mekanisme pemisahannya secara partisi digunakan untuk senyawa-senyawa yang mengandung nukleotida, karbohidrat, dan asam amino, begitu. Dan seterusnya bisa dibaca ya. Untuk tujuan tertentu, silika gel atau penjerap jenis lainnya dapat dimodifikasi dengan cara pembaceman. Beberapa perlakuan pembaceman seperti perlakuan silika dengan KOH. Pada kondisi ini, analisis senyawa itu untuk senyawa yang bersifat basah. Jadi fase gerak itu digunakan, fase diam yang digunakan adalah silika yang disemprot dengan larutan KOH dalam metanol. Tujuan penyemprotannya itu untuk memperoleh kromatogram senyawa dalam bentuk basah bebasnya dalam bentuk garamnya. Kemudian pada kondisi ini, fase gerak yang dipakai itu juga harus mempunyai komponen yang bersifat basah. Misalnya fase gerak yang bisa dipakai itu larutan metanol dicampur dengan amonia dengan perbandingan 100:1,5. Jadi contoh senyawa yang dianalisis pada kondisi ini misalnya basa antihistamin, narkotik, dan obat-obat simpatomimetik. Kemudian pembaceman silika gel. Pembaceman menggunakan diklorodimetilsilana untuk membuat silika gel menjadi nonpolar. Awalnya silika gel itu bersifat polar. Jadi reagen silanisasi yang digunakan pada reaksi ini misalnya yaitu oktadesilsilan atau ODS yang menghasilkan lempeng silika gel ODS yang serupa dengan kolom ODS dalam HPLC. Jadi kalau silika gelnya pada KLT ODS, kemudian juga kolom ODS dalam, kemudian juga HPLC itu menggunakan kolom ODS, berarti fase diam itu sama-sama bersifat nonpolar. Kemudian Kieselguhr sebagai pendukung lembab atau inert. Dia tidak mempunyai sifat absorptif yang kuat. Kieselguhr itu dilapiskan cairan parafin yang digunakan dalam uji farmakope untuk analisis jenis trigliserida dan asam-asam lemak dalam minyak. Pembaceman lempeng Kieselguhr dapat dipakai cairan parafin dalam petroleum ether. Jadi lempengnya akan bersifat hidrofob. Digunakan sebagai fase geraknya itu adalah asam asetat. Kemudian lempeng Kieselguhr itu juga dapat dibacem dengan formamida dan propan 1,2 diol. Dan untuk analisisnya fase gerak yang dipakai itu fase gerak yang memiliki polaritas yang rendah. Identifikasi senyawa menggunakan fase diam silika itu dapat dibacem dulu dengan bahan pembacem misalnya karbomer. Itu tujuannya untuk analisis identifikasi senyawa yang mengandung neomesin sulfat. Kemudian bahan pembacem berikutnya adalah tetradekana, itu untuk analisis identifikasi sepradin dan atau identifikasi seflakor. Kemudian EDTA untuk analisis atau pemisahan senyawa serotonin, epinefrin, dan norepinefrin.
Setelah membahas fase diam, kemudian kita lanjut membahas mengenai fase gerak dalam KLT. Pada analisis, fase gerak yang digunakan dalam KLT dapat kalian pilih dari pustaka, misalnya dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Tapi kita bisa dengan mencoba-coba karena waktu pemilihan fase gerak itu diperlukan hanya sebentar. Jadi sistem pemilihan fase gerak yang paling sederhana adalah campuran dari dua plot organik. Karena daya elusi dari campuran kedua pelarut dibandingkan satu pelarut itu dapat lebih mudah diatur, sehingga pemisahannya dapat terjadi secara optimal. Jadi petunjuk untuk memilih dan mengoptimasi fase gerak, yang pertama itu fase gerak harus memiliki kemurnian yang tinggi karena KLT adalah teknik yang sensitif. Kemudian daya elusi harus diatur agar RF itu terletak antara 0,2 sampai 0,8 untuk maksimalkan pemisahan. Ya, nanti kita lihat ya 0,2 sampai 0,8 itu sampai mana. Kemudian pemisahan dengan fase diam polar seperti silika gel, polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut atau static analysis untuk penentuan nilai RF. Penambahan pelarut yang sedikit polar seperti diethil ether ke dalam pelarut polar seperti metil benzen akan menentukan RF secara signifikan. Kemudian solut ionik dan solut polar lebih baik digunakan campuran pelarut sebagai fase geraknya. Misalnya campuran air dan metanol. Dengan penambahan sedikit asam etanoat dan amonia dapat meningkatkan solut yang bersifat basa dan asam. Sampel yang dianalisis ditotolkan dulu pada plat KLT sebagai fase diam. Pemisahan pada KLT itu optimal jika penotolan sampel ukurannya sekecil mungkin dan sesempit mungkin. Penotolan sampel secara otomatis itu lebih dipilih daripada manual. Jika sampel yang ditotolkan itu lebih dari 15 mikroliter. Penotolan sampel yang tidak tepat akan menyebabkan puncak menyebar dan puncak ganda setelah dielusi. Jadi berdasarkan pada tujuan analisisnya, berbagai macam jumlah sampel itu telah disarankan untuk digunakan dan diringkas pada tabel di bawah ini. Jadi kalau untuk tujuan densitometri, tujuan teknik densitometri, itu diameter puncaknya 2 mikrometer dengan volume sampel yang ditotolkan adalah 0,5 mikroliter. Konsentrasi sampel yang ditotolkan adalah 0,02 sampai 0,2%. Kemudian untuk tujuan identifikasi senyawa, diameter bercaknya itu sebenarnya tidak melebihi 3 mikrometer untuk volume sampel 1 mikroliter dengan konsentrasi sampel itu antara 0,1 sampai 1%. Kemudian untuk tujuan uji kemurnian, diameter bercaknya itu 4 mikrometer untuk volume sampel 2 mikroliter dengan konsentrasi sampelnya 5% dari pelarut yang dipakai. Jadi untuk memperoleh reprodusibilitas atau keterulangan yang baik, volume sampel yang ditotolkan paling sedikit itu adalah 0,5 mikroliter. Dan volume sampel yang ditotolkan itu tidak boleh lebih besar dari 2 sampai 10 mikroliter. Jadi kalau penotolannya lebih besar dari itu harus ditotolkan bertahap dan dilakukan pengeringan antara totolan. Gambar ini adalah alat penotol sampel otomatis pada plat KLT. Jadi alat ini sering digabungkan pada alat densitometer. Nah, bila sampel telah ditotolkan pada plat KLT, maka tahap selanjutnya itu adalah proses pengembangan atau proses elusi. Mengembangkan sampel atau elusi itu dilakukan pada bejana kromatografi yang telah jenuh dengan fase gerak. Teknik pengembangan itu dapat dilakukan pengembangan dengan cara menaik atau ascending, dan teknik ini merupakan cara yang paling populer dibandingkan teknik pengembangan yang lainnya.
Atau teknik lain yang bisa juga dipakai adalah dengan cara descending atau cara menurun, melingkar, dan mendatar. Nah, selama proses elusi atau pengembangan, bejana kromatografi itu harus ditutup rapat supaya optimal proses elusinya. Berikut ini adalah gambaran singkat mekanisme pemisahan sampel dengan menggunakan metode KLT. Plat KLT yang awalnya ditotoli oleh sampel dimasukkan ke dalam bejana kromatografi atau istilahnya chamber. Kalau ini gambar, bejana kromatografinya itu bentuknya kotak. Nah, tapi bagian bawah plat yang telah ditotolkan sampel itu dicelupkan dalam fase gerak kurang lebih 0,5 sampai 1 cm tingginya. Nah, tinggi dari fase gerak pada bejana itu harus di bawah plat KLT yang telah berisi totolan sampel. Kemudian, bejana kromatografi itu harus ditutup rapat supaya jenuh dan volume fase gerak juga sedikit mungkin, tapi harus mampu mengelusi plat sampai ketinggian plat yang telah ditentukan. Kalau yang pada gambar itu di nomor 4. Dan jangan mengelusi sampai melewati plat. Jadi waktu mengelusi harus diperhatikan ya. Bercak sampel itu kalau digambar itu nomor 2 dan nomor 3. Nah, metode pengembangan seperti ini atau elusi ini disebut pengembangan cara menaik atau ascending. Salah satu output hasil pemisahan senyawa dengan KLT adalah nilai RF. Di mana nilai RF itu didapat dari pembagian antara jarak yang ditempuh oleh zat yang diteliti. Kalau digambar itu huruf A, yaitu jarak antara garis awal pentolan zat sampai titik noda. Kemudian dibagi dengan jarak yang ditempuh pelarut. Kalau jarak yang ditempuh pelarut itu huruf B, yaitu jarak antara garis awal pentolan zat sampai garis akhir pergerakan eluen atau fase gerak. Nah, nilai RF itu menunjukkan pemisahan yang cukup baik, berkisar antara nilai 0,2 sampai 0,8. Gambar sebelah kanan itu efek penjenuhan bejana kromatografi. Jadi eluen atau fase geraknya itu dapat mencapai garis akhir pergerakan yang ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan median pada KLT adalah yang pertama, struktur kimia dan senyawa yang dipisahkan atau dianalisis pada KLT. Kemudian sifat dari penjerap atau fase diam dan derajat aktivitasnya. Kemudian suhu dan kesetimbangan saat analisis. Kemudian pelarut dan derajat kemurnian dari fase gerak yang digunakan dan derajat kejenuhan dari bejana kromatografi. Prinsip kerja pemisahan suatu senyawa dengan menggunakan metode KLT yaitu terjadi hubungan kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Nah, kesetimbangan fase diam dan fase gerak itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kepolaran fase diam, kepolaran fase gerak, dan kepolaran serta ukuran molekul. Kita lanjut ya ke prinsip kerja. Eluen yang berupa fase gerak berperan penting pada proses elusi larutan umpan atau larutan sampel untuk melewati fase diam yang berupa adsorben. Interaksi antara adsorben dengan eluen sangat menentukan terjadinya pemisahan komponen sampel, sehingga pemisahan komponen secara kromatografi itu dipengaruhi oleh laju alir eluen dan jumlah umpan atau jumlah komponen dalam sampel. Kemudian eluen itu dapat digolongkan menurut ukuran kekuatan terabsorpsinya pelarut atau campuran pelarut tersebut pada adsorben atau adsorben pada KLT, dan dalam hal ini yang banyak digunakan adalah jenis adsorben berupa alumina atau sebuah lapisan tipis silika. Semakin dekat kepolaran antara senyawa dengan eluen, maka senyawa akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Jadi hal ini sesuai dengan prinsip like dissolve like.
Bercak pemisahan pada KLT umumnya tidak berwarna, jadi penentuannya dapat dilakukan dengan proses kimia, fisika, dan biologi. Cara-cara untuk mendeteksi bercak yang pertama dengan secara kimia, menyemprotkan lempeng KLT dengan reagen kromogeni yang akan bereaksi secara kimiawi dengan seluruh solut yang mengandung gus fungsional tertentu sehingga bercak menjadi berwarna. Kemudian secara fisika, mengamati lempeng di bawah lampu UV dengan panjang gelombang emisi 254 dan 366 untuk menampakkan solut sebagai bercak yang gelap atau berfluoresensi terang pada dasar yang berfluoresensi seragam. Kemudian menyemprotkan lempeng dengan asam sulfat pekat atau asam nitrat pekat lalu dipanaskan untuk mengoksidasi solut-solut organik yang akan nampak sebagai bercak hitam sampai ke coklat-coklatan. Kemudian memaparkan lempeng dengan uap iodium dalam chamber tertutup dan dapat melakukan scanning pada permukaan lempeng dengan alat densitometer. Untuk penampakan bercak sampel melalui proses kimia seperti pada slide sebelumnya, plat KLT atau fase diameter ditotolkan setelah dielusi dan juga setelah dielusi dilakukan penyemprotan reagen pada plat KLT. Reagen kromogeni yang dapat digunakan adalah asam sulfat pekat dan ninhidrin untuk penampakan bercak yang sifatnya permanen atau menggunakan uap iodium untuk penampakan bercak yang sifatnya sementara. Jadi ninhidrin itu spesifik digunakan untuk sampel yang mengandung senyawa dengan atom N seperti senyawa protein, bahan alam seperti alkaloid. Kemudian kalau uap iodium dan asam sulfat dapat digunakan untuk hampir semua zat. Nah, ini adalah contoh hasil deteksi bercak secara kimia yang menghasilkan bercak yang berwarna. Pada prosedur pengembangan atau elusi pada KLT ada beberapa variasi. Salah satunya adalah KLT dua arah. Ya, dapat kalian lihat pada gambar. KLT dua arah atau KLT dua dimensi bertujuan untuk meningkatkan resolusi sampel ketika komponen-komponen solut atau zat yang terlarut itu punya karakteristik kimia yang hampir sama. Nilai RF juga yang hampir sama. Misalnya contohnya pada analisis senyawa yang mengandung asam amino. Jadi cara pengembangan KLT dua dimensi itu diawali dari penentuan sampel pada lempeng. Kemudian dikembangkan dengan satu sistem fase gerak, dapat berupa campuran fase geraknya. Sehingga sampel itu terpisah menurut jalur yang sejajar dengan salah satu sisi. Kemudian setelah selesai elusi yang pertama, lempeng diangkat, dikeringkan, diputar 90 derajat, kemudian diletakkan pada chamber kedua yang berisi sistem fase gerak kedua, lalu dikromatografi lagi. Jadi kalau pada gambar tampak bercak hasil pemisahan setiap kali proses pengembangan atau elusi. Komponen yang terpisah dapat terdapat di mana saja dalam lempeng atau plat KLT. Prosedur pengembangan KLT berikutnya yaitu pengembangan kontinu dan pengembangan gradien. Pada pengembangan kontinu, caranya dengan mengalirkan fase gerak terus-menerus pada lempeng atau plat KLT melalui suatu wadah, biasanya itu alas tangki, melalui suatu lapisan dan dibuang dengan cara tertentu pada ujung lapisan. Kemudian pengembangan berikutnya bisa dengan cara pengembangan gradien. Menggunakan komposisi fase gerak yang berbeda-beda. Tujuannya, sistem ini adalah untuk mengubah polaritas dari fase gerak. Ya, meskipun demikian untuk memperoleh komposisi fase gerak yang reproducible atau keterulangannya baik sangatlah sulit, sehingga teknik kromatografi dengan pengembangan gradien ini kurang populer dipakai. Caranya, pengembangan ini di mana plat atau lempeng yang berisi analit dimasukkan ke dalam bejana kromatografi yang berisi fase gerak tertentu. Lalu komponen fase gerak selanjutnya ditambah sedikit demi sedikit ke dalam bejana dan diaduk sampai homogen. KLT itu digunakan secara luas dalam analisis, baik dalam farmasi, bidang forensik, atau bidang biokimia.
untuk analisis secara kualitatif, kuantitatif, maupun preparatif. Nah, secara umum itu KLT itu digunakan untuk identifikasi senyawa. Nanti kalau kalian skripsinya mengenai identifikasi senyawa bahan alam atau senyawa kimia obat, itu metode yang bisa dipakai untuk analisisnya adalah KLT. Kemudian penggunaan umum dari KLT itu untuk screening sampel obat, menentukan banyaknya komponen dalam campuran, dan juga menentukan efektivitas dari pemurnian, serta efektivitas dari kromatografi kolom. Nah, pada analisis kualitatif pada KLT itu berupa uji identifikasi senyawa baku. Parameter yang dipakai itu adalah RF. Jadi, dua senyawa itu dikatakan identik kalau punya nilai RF yang sama, yang diukur pada kondisi KLT yang sama juga. Kemudian pada analisis kuantitatif, caranya itu dengan yang pertama bercak diukur, jadi bercak setelah yang didapat setelah analisis itu diukur langsung pada lempeng atau plat KLT menggunakan ukuran luas atau teknik densitometri. Atau cara yang kedua untuk analisis kuantitatif itu dikerok bercaknya lalu tapin kadar senyawa dalam bercak dengan metode analisis yang lain. Misalnya pakai spektrofotodensitometri. Kemudian untuk analisa preparatif itu memisahkan analit dalam jumlah yang banyak, lalu senyawa yang telah dipisahkan itu dianalisis lebih lanjut. Contohnya sama yang pakai metode spektrofotodensitometri juga atau teknik kromatografi lainnya. KLT merupakan pilihan pertama jika seorang ingin memisahkan campuran sebab metodenya itu sederhana dan cepat. Untuk penggunaan KLT dalam sediaan farmasi ini bisa kalian lihat dalam tabel. Ini sudah disediakan fase literatur berupa fase diam, fase gas, serta deteksi yang digunakan untuk analisis suatu obat. Misalnya acetaminophen. Itu yang dianalisis itu bentuk serbuknya, senyawa murninya. Fase diam yang dipakai itu plat yang mengandung silika gel dengan mobile waste-nya yaitu atau fase geraknya heksan aseton dengan bandingan 75 dan banding 25 dan dideteksi pada sinar UV. Kemudian untuk allopurinol serbuk bakunya itu fase diam yang dipakai mengandung selulosa dengan mobile waste-nya atau fase geraknya campuran butanol dan amonium hidroksida 5 molar. Deteksi menggunakan sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai metode kromatografi planar yaitu kromatografi lapis tipis. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dan Om Santi 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 Om.